Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin rasulihi wa abdi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Qala Allah ta'ala fi kitabih ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat tarawih Masjid Al-Kautsar, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Kautsar Bapak Haji Saleh Bibo serta Ibu, mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, Amin. keselamatan, Amin. dan menghantarkan masjid yang kita cintai ini makin hari makin makmur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat pernah berdialog dengan sahabat beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian aku beritahu satu amalan yang kalau seandainya kalian amalkan maka Allah akan meninggikan derajatmu dan Allah akan cinta kepadamu, bahkan pahalanya lebih besar daripada engkau mensedekahkan emas dan perak, bahkan lebih hebat lagi dari berjuang di jalan Allah. Dan kau membunuh musuhmu ataupun kau yang dibunuh oleh musuhmu. Sahabat kemudian mengatakan, tentu ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amalan yang dicintai oleh Allah, yang akan mengangkat derajatmu dan memberikan kemuliaan dengan nilai pahala yang luar biasa. Zikrullah, tidak lain adalah zikir kepada Allah. Jadi betapa dahsyatnya zikir ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, saya kutip ini di dalam kitab Nashihul Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karangan Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala hina yusbih wa hina yumsi salasa marrat. Siapa yang membaca di waktu pagi dan sore hari 3 kali kalimat ini. Kalimat apa itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Kalimat itu tidak asing bagi kita, karena sejak kita sekolah di madrasah kita sudah diajarkan kalimat itu. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah menjadi Tuhan, wa bil islami dinan, dan aku ridho juga Islam menjadi agama, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul, dan aku ridho juga Nabi Muhammad itu nabi dan utusan Allah. Itu kata Nabi, kalau kalimat itu dibaca sebagai zikir kita di pagi hari dan sore hari, tidak usah lama-lama, salasa marrat, kata Nabi 3 kali saja, pagi sore. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan sudah seharusnya kita kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah itu mentertibkan zikir. Bukan hanya sekedar rutinitas kita dalam penghambaan kita di hadapan Allah berupa sholat, puasa dan sebagainya, tetapi juga zikrullah itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita tertibkan. Maka Nabi mengatakan, hina yusbih wa hina yumsi. Pagi dan sore itu menjadi amalan kita dalam rangka zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Karena haqqan Allahi ayyurdiyah, maka Allah senantiasa akan meridhoi hidup dan kehidupannya.
Loh, kalau seandainya Allah sudah ridho terhadap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, aman kita. Makanya nanti di yaumul kiamat ada orang-orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ada orang-orang yang nanti masuk surga itu tanpa ada proses perhisaban lagi di sisi Allah. Kenapa? Karena orang ini di dunia sudah berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan setiap penghambaan diri kita kepada Allah sinun yaqulunallahu ala sabilillah. Jadikanlah orientasi kita dalam beribadah kepada Allah betul-betul karena cinta kita kepada Allah. Karena itulah yang akan menumbuhkan mahabbah Allah yang pada akhirnya kemudian memberikan keridhoannya buat kita. Cuma persoalannya sekarang ini, zikir yang kita ucapkan pagi dan sore bukan hanya sekadar ucapan, bukan hanya sekadar slogan yang kita selalu baca setiap pagi dan sore. Kata Syekh Abdullah Al-Haddad, ketika kita itu melakukan zikrullah, terutama di bulan Ramadan ini, begitu hebat nilai. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menghidupkan ibadah di bulan Ramadan, apakah itu zikir dan lain sebagainya, yang landasannya karena iman dan karena Allah, maka Allah apresiasi seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir bukan hanya sekedar zikir. Kata Syekh Abdullah Al-Haddad, ketika kita sudah mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kata beliau, lazimahu ayyarda bi tadbirihi wa bi ikhtiyarihi. Maka sesungguhnya kita pun harus ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap diri kita. Jadi bukan hanya sekedar raditu billahi rabba, saya ridho Allah menjadi Tuhan. Tetapi ini harus direfleksikan dengan perbuatan bahwa apapun yang menjadi kehendak Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah, kita ridho untuk menerimanya. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin pun alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit pun alhamdulillah. Karena prinsip orang yang beriman kepada Allah, sakit dan sehat, kaya dan miskin, itu hanya sekadar asbab di mana Allah ingin memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba. Dan itu Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami sudah ceritakan kisah-kisah yang baik dalam Quran. Ada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, yang kemudian kekayaan itu menjadi wasilah dia dimuliakan oleh Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam. Pun ada orang yang diberikan oleh Allah sakit, kemiskinan, lalu kemudian Allah pun memuliakan dia dengan asbab kemiskinan dan sakit. Dialah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi prinsip orang yang beriman kepada Allah, apapun yang Allah datangkan, pasti itu adalah sebuah kebaikan. Maka itulah kata Syekh Abdullah Al-Haddad, lazimahu ayyadhu bi tadbirihi wa bi ikhtiyarihi. Ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah. Terakhir saya ingin cerita. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan kemuliaannya, terkenal sekali sehingga sahabat banyak yang meminta doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas sangat dikenal antara Allah dengan dirinya udah gak ada lagi hijab, gak ada lagi penghalang, sehingga yurfa'u du'a ila sama, sehingga doanya langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan Sa'ad ketika beliau berada di Mekah, Sa'ad ini mengalami kebutaan mata. Di hari tuanya beliau menghadapi kebutaan mata. Itu sahabat-sahabat banyak yang mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau dari kebutaan itu? Bukankah doamu dimustajab oleh Allah, dijawab oleh Allah? Kenapa kau tidak berdoa saja? Apa jawaban Sa'ad? Mungkin barangkali sulit buat kita. Sa'ad mengatakan,
Aku lebih senang Allah membukakan mataku ini daripada aku suruh berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku dari kebutaan. Bayangkan, ini spiritualitas yang sangat tinggi yang terjadi bagi hamba. Jadi kata saat aku lebih senang Allah membukakan mataku ini daripada aku suruh berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku dari kebutaan. Nah, inilah contoh apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Ali Al-Haddad, lazimahu ayyadhu bi tadbirihi wa bi ikhtiyari, bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan lisannya mengucapkan raditu billahi rabba, maka apapun yang menjadi ketentuan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya, dia selalu ridho dan selalu menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Mudah-mudahan zikir yang kita kerjakan, apakah itu di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan selain dari bulan-bulan Ramadan, mudah-mudahan senantiasa akan memberikan Allah kemuliaannya kepada kita semua dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, maukah aku tunjukkan satu amalan di mana Allah begitu cinta kepada hambanya dan Allah langsung meninggikan derajatnya, bahkan diberikan nilai jauh melebihi kita sedekah emas dan perak, bahkan berjuang di jalan Allah sekalipun kita membunuh atau kita dibunuh. Itulah zikrullah. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang senantiasa kita amalkan baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kita semua mudah-mudahan akan menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini dengan penuh kesuksesan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf tidak ikut sholat tarawih berjamaah karena mengingat kondisi saya baru pulang dari Malaysia menjalani berobat, jadi saya mohon maaf. Jadi dokter menyarankan untuk istirahat terus sebentar karena besok sudah harus berangkat lagi ke Malaysia untuk menjalani pengobatan yang kedua. Mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kita senantiasa kesehatan dan kemudahan. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.